dengan berjudul analisa fenomena dinamika dan evaluasi kelayakan exchanger kontrol rilis area pada LNG konvensional dan reservoir LNG. Untuk itu waktu kami berikan untuk mempresentasikan hasilnya sekitar 15 menit. Berikutnya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami selesaikan, di mana skripsi kami berjudul Analisa Fenomena Termodinamika dan Evaluasi Kelayakan Heat Exchanger Control Freeze Out Area pada LNG konvensional dan pressurized LNG. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dian Putri Permatasari dan partner saya Andi Pratama. Yang akan kami jelaskan adalah pendahuluan, metodologi penelitian, menjual pustaka, hasil pembahasan dan kesimpulan. Latar belakang dalam penelitian kami kali ini yaitu di mana terlihat proyeksi pada grafik ini bahwa kebutuhan LNG yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan dengan berkembangnya teknologi, maka proses pencairan gas alam dilaksanakan di atas kapal atau biasa disebut floating LNG. Pada proses pencairan, gas alam yang digunakan memiliki komposisi sebagian besar metan dan sisanya adalah etan, propan, butan, dan etan hidrokarbon lainnya. Di dalam gas alam tersebut terdapat impurities, yaitu CO2, di mana CO2 ini memiliki efek terhadap proses pencairan, yaitu mengurangi nilai kalor, bersifat asam sehingga korosif, menimbulkan pembekuan pada unit pencairan, dan mengurangi kapasitas permukaan. Oleh karena itu, CO2 harus dihilangkan, dan saat ini terdapat beberapa CO2 removal yang sudah digunakan dan masih dalam fase pengembangan atau penelitian, yaitu control result area, membran, pressure swing absorption, dan control zone. Pada membran, prinsip kerja dari membran adalah menggunakan perbedaan difusivitas antara metan dan CO2, di mana CO2 kecepatan difusivitasnya lebih besar ke dalam membran dibandingkan metan, sehingga gas alam yang sudah bersih dari CO2 akan terus mengalir dan menuju proses selanjutnya. Kemudian pressure swing absorption, di mana proses ini memanfaatkan tekanan. Pada tekanan tertentu maka CO2 akan terserap ke dalam molekular sieve dan metan serta gas alam yang sudah bersih dari CO2. Proses pendinginan. Di sini saya gunakan persamaan Peng-Robinson. Itu ada persamaannya. Ini berikut. Di mana pada persamaan ini saya gunakan untuk memprediksi koefisien fugasitas yang dilakukan untuk mencari berapa kadar dari CO2 yang tersisa di dalam fase gas. Ini saya lakukan dengan menuruti pertama dari eksperimen FTLI pada 2006 untuk mendapatkan harga P1 rated dan juga koefisien aktivitasnya, koefisien interaksinya. Persamaan ini berguna untuk membuat plotting antara T temperatur dengan komposisi CO2 yang tersisa dalam fase gas. Selanjutnya, untuk menentukan distribusi temperatur, laju pembekuan, dan panjang heat exchanger digunakan, saya gunakan kombinasi persamaan perpindahan massa dan energi sebagai berikut. Ini adalah persamaan energi yang neraca energi saya gunakan, di mana adalah gabungan antara perpindahan secara konveksi dan juga secara perpindahan massa secara difusi. Jadi dari gabungan, Q yang diterima nitrogen sebagai pendingin adalah Q gabungan antara konveksi dan juga dari proses solidifikasi dari CO2 itu sendiri. Selanjutnya, untuk persamaan tersebut diturunkan oleh Chang et al. Pada tahun 2009, di mana definisivitas yang persamaan saya gunakan untuk memprediksi adalah Pollard et al. Pada tahun 1966. Persamaan tersebut saya gunakan untuk menghitung pada air exchanger dengan properti sebagai berikut, di mana diameter sel itu adalah 0,02, CH4 cube itu 0,06, di mana CO2 dan H4 CH4 itu mengalir pada shell dan pendingin itu nitrogen pada bagian tube, di mana suhu masuknya CH4 dan CO2 303, dan juga pada nitrogen pendingin itu sekitar 100. Dari sini akan dilakukan simulasi untuk menghitung panjang HI dibutuhkan sehingga ada sekitar nilai G pada pengeluaran,
dan juga untuk menghitung berapa kebutuhan hidrogen pada pasar dan sampai sama LNG. Berikut adalah hasil pembahasan, itu dimana simulasi ASIS terhadap persepsi absorpsi, sistem amin, membran, control free zone area yang telah kita kerjakan. Berikut adalah evaluasi cost efektif yang berdasarkan operating dan capital cost, di mana dari sini terus ditentukan harga global sekitar 5 MBTU dan kapasitas 2011 MMCSFB. Di mana pada operating cost ini kualitatif itu apa? Kuantitatif. Iya, kuantitatif ada jumlahnya, misalnya dengan case, dengan contoh, atau ini nggak saya lihat sama sekali. Anda kan membandingkan, Anda jadi dua ya sekarang melebar ya. iya, Klasifikasinya. Ya, kita melebar. Jadi satu pilihan dengan menggunakan 5 teknologi itu ya. iya. Jadi 5 teknologi dibandingkan. Itu semuanya dengan kapasitas berapa? 320 dengan Di sini kan nggak kelihatan sisnya. Ya. Jadi hadis sisnya itu diuji coba dengan kapasitas berapa. Ya. Dan masing-masing teknologi kan berbeda karakteristiknya kan. Ya. Ada yang sistem modul. Kalau yang freeze out area itu modul itu bukan. Ada area minimumnya kan? Atau area yang sudah diuji. belum ada, soal masih dalam Belum ada kan? proses. Jadi menghitung L-nya tadi itu juga yang panjangnya Iya, sampai 9 9. meter itu. Dan ini belum saya lihat formulasinya. Ya. Di metodologi itu saya nggak melihat formulasi, kan mesti ada bagaimana menghitung energi cost untuk masing-masing, bagaimana menghitung capital cost-nya. Formulasinya saya nggak lihat. Sebenarnya bisa ceritakan salah satu aja case di sini kan di metodologi Anda hanya menyebutkan simulasi dengan basis, kemudian dengan span untuk ekonominya ya, kemudian dengan MATLAB. MATLAB untuk menentukan apa ini? Saya menentukan beratnya tadi itu, panjang HE, distribusi temperatur, dan juga determinasi. Fenomena transport fenomenanya ini ya. Iya. Nah ini kan masing-masing prosedurnya belum apa, inputnya apa untuk kalau di ISIS nggak bisa untuk menghitung cost. Cost bisa. Ya, kenapa nggak menggunakan ISIS? Bukan pakai ISIS, pakai ASPEN. Ya, kenapa? Karena kan pakai ISIS untuk menentukan Steady state steady simulasi, state-nya. tapi kami menggunakan cost estimator untuk menentukan capital cost. Kalau pas estimator formulasinya gimana itu Mas? Tapi Saya tanya, formulasi cost-nya tidak nampak. Ya, kalau capital cost itu kalau untuk HE Anda bisa menentukan gimana? Berdasarkan ada cost ya, model kan? Nah, kamu cost modelnya menggunakan apa? Di sini nggak nampak. Cost model tahu? Jadi untuk menghitung biaya dari HE itu kan berdasarkan apa? Luasan itu. Nah, masa Anda menggunakan cost modelnya itu seperti apa? Karena cost model untuk HE itu banyak. Ada beberapa berdasarkan tidak hanya ada 370 CFD. Kemudian data-data yang lain, material dan lain sebagainya. Menghitung rasa, menghitung cost. Jadi satu untuk menghitung emisinya. Satu terus. Saya itu apa lu? Satu. Saya satu kan lebih volatil. Saya lebih volatil. Sampai itu. Saya nggak valid lah ya. Suhunya itu di bawah ini. Kalau nggak ini. mungkin dari gambar itu dapat terlihat bahwa yang paling bawah ini lebih panas dibanding yang bagian atas. Seperti terlihat 30 derajat Fahrenheit, kemudian turun-turun ke minus 120 derajat. Betul. Iya gitu. Jadi atas itu lebih dingin daripada yang di bawah. Iya. Fitnya kamu 30 itu artinya apa? Yang di sini itu
bukan feed gas alam sedang pada saat masuk pertama kali. Feed gas alam itu memang suhunya 30 derajat Celcius, tetapi sudah melewati berapa proses Pak, proses sebelumnya, jadi tidak langsung masuk ke CO2 removal seperti dihilangkan dulu, dehidrasi gitu. Jadi suhu di sini itu juga sudah rendah waktu masuk. Kondisinya apa 30 itu? Hah? Kondisi masuknya gas itu apa? Maksudnya awal tadi Pak? Iya, intinya. Campuran gitu. Ya, kondisi cair, Fiksi Ya. sopo. Cair. cair. Nah, campuran dan vapornya gitu. Saya kamu lihat grafiknya itu. Coba grafiknya lihat. Grafik tadi. Grafik. Ya, itu aja tidak apa-apa. Ya, kalau 30 derajat Celcius, ya toh, Ya. itu berarti kalau di Fahrenheit kan 68. 68 itu berarti kondisinya uap gitu. Itu paper masuk awal Pak. Ini udah melewati berapa proses? Iya. Dan enggak apa-apa, fitting di situ itu loh, masuknya itu apa? Itu yang kami